Suara saya terdengar ya. Terdengar, Pak. Salam Oke, kembali. salam Shalom salam. Pak. Kalau tadi dengar bahannya, tapi mirip-mirip lah. Saya lagi suka lagi nih. Satu kerinduanku, ku mohon kepadamu, ku kan menjadi kesukaan Bapa, selalu menyenangkanmu hingga putih rambutku sampai di surga selamanya melayanimu. Bapak Ibu tahu nggak ya? Atau teman-teman tahu nggak ya lagu itu ya? Pak. Tahu Pak. Maaf, Pak, suaranya agak Agak Eh, kecil. putus-putus. Ya, Kenapa saya nyanyi? suaranya Saya agak agak kecil ya. Suara saya agak putus-putus. dengar. Cek, cek. Kedengeran nggak ya? Oh, enggak, Pak, enggak. Asik, tapi agak kurang keras. Sebentar. Sebentar ya, Bu. Oke. Sebentar. Saya pindah ininya. Cek, cek. Kalau sekarang bisa ya, Bu? Cek. Suka, Tetap kecil ya? suka. Tetap kecil nggak, Bu? Hmm, Cek, Masih cek, bisa cek. dengar Bu, Pak, masih bisa. Tapi nyaman nggak? Dengernya nyaman nggak? Dengernya nyaman nggak, Pak Togi? Nyaman Pak. Suaranya agak kecil gitu loh Pak Roy. Kecil ya? Mm-mm. Kalau saya buka begini lebih besar atau lebih kecil? Kalau gigi bisa jelas, Halo. Pak, cuma agak agak kecil gigi. Ya, ya, jelas sih jelas, cuma kecil yuk. Kalau saya buka begini, suara saya lebih kedengeran apa enggak, Bapak Ibu? Kedengaran, Pak, kedengaran. Bisa, Pak, bisa. Cek, cek. Kedengeran nggak ya? Oke, Pak, bisa. Sudah kedengeran jelas? Bisa. Ya sudah bisa. Kedengeran jelas nggak tapi, Bu? Kalau buat saya nggak bisa. Yang lainnya gimana? Yang Coba Bapak lain Ibu kasih reaction yang bisa dengar suara saya. Cek one. masih oke sih Pak. Cuma agak apa? Nggak terlalu besar gitu, agak kecil gitu loh. Bisa didengar, cuma suaranya agak kecil gitu loh Pak. Ini HP-nya kami semua udah full ini suaranya. Yang lain gimana yang lain? Tolong yang lainnya berikan Suaraku tanggapan. juga kecil banget sih Alan. Nggak tahu HP ku yang error atau bagaimana, nggak tahu ya. Bisa, bisa dengar, ya cuma agak kecil gitu. Tapi saya bisa dengar. Iya, bisa dengar, cuma agak kecil ya benar. Suaranya agak kecil gitu loh Pak Roy. Pakai handset bisa dengar lebih jelas. Ya, pakai headset aja ya. Oke, oke. Kalau pakai headset sih oke. Kalau yang ini bisa dengar yang ini. Bisa Pak Roy. Oke Pak Roy, Jadi nggak ada masalah. lebih oke yang ini. Iya, nggak ada masalah Pak Roy. Oke. Nggak ada masalah ya. Berarti saya ini bisa kedengeran yang kayak gini nyaman nggak yang kayak gini? Bisa dengar, bisa dengar.
Nyaman ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, kita tadi saya nyanyi lagu Satu Kerinduanku gitu. Ku mohon kedengeran ya, suara saya. Kerindu sampai Oke. Nah, dia pasti ya. Nah, saat saya nyanyi begitu, saya teringat dengan selama ini teologi itu untuk apa ya kalau kita pelajari ya? Apakah teologi itu sudah menjawab lagu yang saya nyanyikan? Tadi kan lagunya WL-nya kan juga. Tapi apakah lagu itu sudah kita lakukan sehingga teologi yang kita dengar lewat konsel atau ibadah sudah terrealisasi dalam hidup kita ya? Takutnya itu cuma penggarapan perasaan tanpa menggarap tingkah laku. Saya takutnya untuk ibu-ibu atau teman-teman nggak dengar suara saya dengan baik. Saya takut sekali. Jujur Dengar nggak? gengar sih gengar Pak, cuma gimana ya? Putus-putus, kadang Iya ya. kadang iya Pak. Sangat biasa. Kan saya di MHG. Kalau sini di sini aman. Kasih saya waktu 2 menit ya Bapak. Iya, ya silakan Pak. Apa ini putus-putus sih? Rokok tuh itunya apa sih? Yang lainnya Ini apa itu? reaksi Ini apa itu? Ya, suaranya Pak Roy suaranya kecil terus putus-putus gitu loh. kayak jauh gitu loh Pak Roy, kayak jauh gitu. Iya, kayak jauh. Kayak manusia itu. Tapi kok nggak bisa masuk tuh, guys. Iya, atas sinyalnya kali jelek kali di sana ya Pak Roy. Bisa login ya? Ika aku tunggu sebentar, iya aku sebentar Pak Roy, mungkin lagi. Iya. Malam sunyi senyap Bu Lili.
Kita nyanyi aja bersama-sama. Satu kerinduanku, aku mohon kepadamu. Bukan menjadi kesukaan Bapa. Yuk, lagu bersama-sama. Aku lagi kerja. Buka semua komik, ayo nyanyi bareng yuk. Dan saya senyum-senyum. Ngomong apa itu? Kunisa, Oke, ya, Jumat libur ya? Jumat saya libur. Di Taichung saya Kamis malam di Taichung, Jumat bisa ketemu Kak. Kamis malam ya. Kamis Jumat, ini. Jumat, iya saya Jumat ada di Taichung. Sabtu mau Jumat. ke rumah mertua, jadi Sabtu pagi baru berangkat ke Hsinchu. Jumat saya sudah ada di Taichung. Katanya mau jalan-jalan di Taichung. Rumah saya itu suami saya kerja, jadi nggak ada sepeda, saya nggak bisa saya naik bis umum itu. Emang jam berapa? Nggak, Jumatnya ya? Bu Lisa kalau Jumat kalau dari Salu itu naik apa? Diantar suami apa naik sepeda motor? Nggak meski saya. Hmm. Nggak meski, iya. Jalan-jalan. Naik bis. Tapi saya lebih suka naik bis, jujur aja. Iya, saya juga naik bis. Saya nggak ada sepeda motornya dua, satu buat anak Hana, satunya suami saya. Dan Taichung nggak ada mau. Saya nggak tahu jalan di Taichung itu. Kalau di Ciai tahu. Itulah panggilan Tuhan buat kita melalui firman yang sudah disampaikan saat itu. Tuhan lagi manggil kita tentang apa nih? Oh, hari ini saya belajar tentang mengampuni. Tuhan memanggil saya untuk bisa mengampuni. Tapi saat kita mendengar tentang mengampuni, dan kita merasa diberkati dengan mengampuni, tapi tidak bisa mengampuni, jadi berkatnya di mana? Makanya Roma 12 ayat 2, Bapak Ibu boleh lihat ya, Roma 12 ayat 2, boleh bacakan ya, boleh dibacakan. Roma 12 ayat 2, boleh bantu saya ya. Janganlah kamu menjadi serupa. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Iya, hendaklah kamu berubah melalui pembaharuan budimu. Pembaharuan budi loh dia suruhnya. Berubahlah karena belajar firman. Metamorphoste. Isi pikiranmu dengan firman supaya kelakuanmu bisa berubah. Saya ulang ya, isi pikiranmu dengan firman supaya kelakuanmu bisa berubah. Tapi kita sibuk ngisi pakai firman, tapi kelakuannya nggak mau berubah. Terus firmannya buat apa, Bapak Ibu? Kita masih jahat, kita masih gosip, kita masih suka ngelihat musuh kita celaka. Buat apa kita belajar firman? Terutama ibu-ibu ya, kalau di Jakarta sih saya tahunya ya. Ibu-ibu doyan gosip, saya nggak tahu kalau di Taiwan atau di Hong Kong saya nggak tahu ya. Mungkin karena sibuk kerja kan nggak doyan gosip. Sudah capek gitu kan ya, kerja karena kan ya. Tapi kalau di Jakarta, gosip, ibu-ibu kelebihan energi.
Akhirnya energinya disalurin buat gosip. Jadi saat kita nyanyi, terus ada anak kita yang ngelihat kelakuan kita lagi nyanyi rohani misalkan ya tadi. Satu kerinduanku, ku mohon kepadamu. Terus anaknya bilang gini, ah, mama aja tukang gosip, mama aja tukang ngomongin orang, kerinduan mau dinikmatin Tuhan. Mama, jangan mimpi, ma. Saya pernah ngobrol sama anak komsel saya. Dia bilang gini, kan dia panggil saya Om. Om, mama saya tuh kalau dengerin firman tuh sampai nangis-nangis, Om, angkat-angkat tangan. Tapi mulutnya Om. Kalau ngatain saya itu, Om, aduh, dasar anak setan. Gitu. Waduh, kemarin saya baru pelayanan di Klaten. Saya konseling salah satu eh, anak yang datang dalam pelayanan saya. Dia bilang gini, "Eh, saya sebetulnya sudah nggak mau Kristen karena saya lihat papa mama saya Kristen tapi kelakuannya lebih jahat dari binatang. Saya dikatain anjing, dia bilangnya asu. Saya dikatain asu, dikatain anak setan pakai versi bahasa Jawa. Mereka ngomong gitu. Bagaimana kekristenan bisa dihidupkan atau ditransformasikan dari firman yang berbentuk tulisan ke dalam kehidupan kalau orang Kristennya masih menikmati firman dalam bentuk konsumsi pikiran, belum dalam bentuk konsumsi perbuatan. Banyak gereja kan pecah cuman karena konsumsi pikiran, beda doktrin, akhirnya musuhan. Beda keyakinan pandangan, akhirnya musuhan. Padahal Yesus bilang, kasihilah musuhmu. Kenapa kita musuhan? Tapi kita dengan bangga, kita Kristen. Kita punya kasih, kita punya Allah yang hebat, lebih dari pemenang. Tapi kok nggak bisa mengasihi sesama sih? Di mana kasihnya? Di mana pengertian-pengertian firman yang sudah kita garap selama ini? Mungkin sudah ada yang puluhan tahun, belasan tahun. Di mana? Berubahlah oleh pembaharuan budimu, maksudnya kita jangan kasar kayak orang dunia. Orang dunia aja bisa baik. Kalau mau ngeliat orang baik, lihat orang Buddha. Nyamuk aja nggak dipukul, diusir. Terus orang Kristen yang bilang punya kerajaan sorga, mulutnya lebih tajam, setajam silet. Kalau ngomong ngelukain orang. Kelakuan seperti landak, nusuk orang. Untuk apa kita ada kumpul malam belajar firman? Tapi kalau tidak untuk dikonsumsi atau diimplementasikan, dirubah dari bentuk tulisan, masuk dalam bentuk pemikiran, dari bentuk pemikiran masuk dalam bentuk ranah pengetahuan, dari bentuk ranah pengetahuan masuk dalam bentuk sikap dan tingkah laku. Mari lihat ke dalam, sudah sampai mana kita? Baru sampai dalam pemikiran, baru sampai dalam ranah pengetahuan, atau sudah masuk dalam implementasi atau tingkah laku. Kita harus lihat jujur diri kita. Sampai mana kita? Sudah di mana kita? Jadi kita tahu kalau firman yang sudah kita konsumsi lewat ibadah-ibadah tertentu, itu tuntutannya ialah harus diperagakan. Saat firman diperagakan dalam hidup kita, firman itu menjadi milik abadi kita. Makanya dibilang Alkitab atau firman itu kabar baik. Kenapa? Kita dikasih tahu kalau kita tuh makhluk abadi, makhluk kekal. Oleh sebab itu berubahlah oleh pembaharuan budimu. Makhluk kekal nggak bisa begini. Kalau lu masih suka dosa itu makhluk fana. Kita diajarin untuk jadi makhluk kekal. Kenapa? Karena Kejadian 1, 26, 27. Kita dijadikan serupa segambar dengan Allah. Supaya kita menjadi makhluk kekal. Karena Allah juga menjadikan manusia saat Allah itu menghembuskan nafas ke dalam hidup manusia. Maka manusia itu hidup dan disebut manusia. Tapi kita sibuk
ngupas firman, sibuk lihat bahasa asli, sibuk mengartikan versi Bapak Gereja A, B, dan C, sibuk melihat perbedaan, dan akhirnya kita milih, kita kayaknya yang paling benar Bapak Rohani yang A deh, yang B salah. Kita sibuk menghakimi akhirnya. Nggak salah dengan melihat bahasa asli, nggak salah dengan menelaah Bapak-Bapak Rohani, tapi yang jadi salah saat kita tahu semua kenapa kita jadi hakim agung, padahal hakim agungnya ialah Bapa di sorga nanti. Kenapa kita nggak sibuk untuk mengayomi sesama kita? Ada yang belum belajar firman nggak? Kalau ada, ayo kita fasilitasi. Lu nggak punya kuota ya? Kamu nggak punya kuota? Saya beliin kuota ya, supaya kamu bisa Zoom bareng-bareng kita hari Rabu jam 7. Ayo, saya beliin kuota ya. Di satu sekolah malah kita bukan beliin kuota. Kita tawarin, kita beliin LCD ya, Bu. Supaya kalau Zoom bisa sama bareng-bareng anak murid. Saya di Jakarta, Ibu di Blitar. Gak usah Pak Roy, kita patungan aja. Terima kasih Pak Roy sudah bayarin kuotanya saja, nggak apa-apa. Itu bukti dari belajar firman yang dihidupkan salah satunya ya. Kita punya empati, kita punya beban terhadap orang-orang yang belum mengenal firman atau belum mendengar firman yang murni. Kita nggak sibuk menghakimi ajaran A, B, dan C salah. Kita sibuk bagaimana memfasilitasi dia supaya bisa mendengar firman yang murni. Nanti kalau kita mempunyai eh, kekhawatiran yang kudus seperti itu, Tuhan akan jagai hidup kita. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa pakai kita. Masih banyak nih yang belum kenal firman yang murni nih. Oh ini si Roy terbeban dengan ini. Kalau ada apa-apa jangan sakitin si Roy ya. Dia masih mau gue pakai. Misalkan Ibu Lisa juga terbeban dengan itu. Jangan sakitin Ibu Lisa ya. Ibu Lisa masih mau gue pakai di Taiwan. Untuk jadi kepanjangan tangan gue. Tuhan bisa bilang gitu. Tapi kalau kita sibuk cari perbedaan, semakin banyak pengetahuan tentang firman, kita sibuk menghakimi. Jadi salah kaprah kita. Jadi firmannya bukan menjadi eh, milik abadi kita. Kenapa? Karena kita sibuk memakai firman untuk menghakimi orang tanpa bisa melihat ke dalam. Sudah sampai mana kita? Saat kita sibuk lihat ke dalam, kita mengcompare firman yang sudah kita pelajari dengan tingkah laku kita, akhirnya kita sibuk memperbaiki diri. Saat kita memperbaiki diri, Tuhan lihat, engkau menyenangkan hatiku. Maka setiap kita sibuk memperbaiki diri, ada catatan-catatan abadi yang Tuhan buat. Ini loh perubahannya Roy saat pertama kali belajar firman. Ini setelah setahun, ini setelah 2 tahun, terus sampai dia nanti mati. Ada catatan abadi yang kita torehkan di buku kehidupannya Tuhan. Itu yang Ko Epen bilang di lagunya, melukis senyum di wajah Tuhan. Karena perubahan-perubahan yang kita usahakan dari belajar firman. Ini buah kekal kita. Ini yang dimaksud dalam Yohanes 15 ayat 16. Boleh dibantu ya? Yohanes 15 ayat 16. Yohanes, Yohanes berapa Pak? 15 ayat 16. Bukan kamu, Yohanes 15:16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku akan menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Kalau kita sibuk belajar firman tapi untuk menghakimi, mana bisa kita minta sesuatu yang tulus kepada Allah. Bagaimana Allah mau memberikan apa yang kita minta sedangkan yang kita minta nggak tulus. Buahnya tetap itu maksudnya saat kita belajar firman, ya, kebenaran firman yang dipahami menyatu dengan jiwa kita, pikiran perasaan kita. Dan akhirnya dari situ lahir kehendak-kehendak atau cara hidup yang kita peragakan.
saat kita sudah memiliki pikiran perasaan yang tadi saya bilang kehendak Tuhan menyatu dengan jiwa kita, maka otomatis kelakuan kita seperti apa yang Tuhan mau. Jadi saat kita minta, pasti sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Pasti sesuatu untuk menjangkau jiwa. Pasti sesuatu yang untuk memperlebar kerajaan sorga. Jadi Tuhan berkenan untuk mengabulkannya buat kita. Tapi kalau kita masih nggak tulus, kita masih sombong, belajar firman tapi masih sombong, bingung saya. Memang ada paroy, masih ada Bu, di Indonesia masih ada. Tahu ya kalau di Taiwan atau di Hong Kong saya nggak tahu. Tapi di Indonesia ada. Pendeta mobilnya bagus, pakaiannya mewah. Kalau ngeliat orang miskin, apa yakin bisa menyambut orang miskin dengan ramah? Orang miskin yang mungkin dia ke gereja aja mungkin sudah keringetan karena jalan kaki nggak mampu naik ojol atau ojek online. Jadi dari ujung gang dia mesti jalan kaki ke gereja. Sampai gereja keringetan. Apa maukah hamba Tuhan besar yang wangi, naik mobil bagus, meluk jemaat seperti itu dan berkata, engkau dikasihi Tuhan. Rasanya enggak mau. Rasanya. Melalui perubahan pikiran yang kita dapat dari firman, kita diharap dapat mempersiapkan diri menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Umat di mana manusia lain bisa melihat cara hidup yang Tuhan mau di dalam dunia yang semakin fana ini. Makanya tadi lagunya, satu kerinduanku, ku mohon kepadamu, ku kan menjadi kesukaan Bapa. Bagaimana mau jadi kesukaan Bapa? Selalu menyenangkanmu. Sampai kapan? Sampai putih rambutku. Sampai di surga. Selamanya melayanimu. Sampai kapanpun kita nggak pernah bisa jadi Tuhan atas hidup kita. Kita hanya menjadi pelayan. Keputusannya di kita. Mau jadi pelayan Tuhan atau menjadi pelayan setan. Keputusannya di kita. Jadi kalau Bapak Ibu belajar firman, terus Bapak Ibu tidak merasa perlu untuk merubah gaya hidup yang salah, mari cek ke dalam. Kayaknya ada yang salah dengan pikiran perasaan kita. Kayaknya pikiran perasaan kita nggak connect sama pikiran perasaan Tuhan yang sudah dituangkan lewat firman yang kita dengar dalam setiap ibadah. Tapi saat kita mendengar firman dan firman itu connect dengan pikiran perasaan kita, maka pikiran perasaan yang kita dapat dari belajar firman mendorong kita, bahkan membuat kita nggak bisa tidur. Kenapa? Lu harus berubah di sini, harus maafin si A, maafin si B. Tapi karena ego kita nggak mau maafin. Masa sih Pak, kemarin saya baru pelayanan di Klaten Bapak Ibu, saya ngadepin orang-orang seperti itu. Bagaimana dia dihancurin sama pacarnya, sebagai wanita masa depannya diambil. Saya bilang, dia nggak cerita sama saya, tapi saya kasih tahu. Kamu begini-begini ya, Bapak. Kamu begini ya. Iya, Kak. Saya bilang ada di pikiran kamu dan di hati kamu ada nama itu. Dan nama itu tergores dalam di hati kamu. Kamu nggak bisa maafin dia. Sekarang kalau kamu mau pulih, mari sama-sama. Kita belajar firman. Terus saat belajar firman, firman itu harus penuh kasih. Dia ngajarin begitu. Nah kalau kamu mau seperti yang firman ajarkan, maafin dia. Bukannya maafin malah nangis tambah kejer tuh. Buktinya itu tandanya dia belum siap memaafkan walaupun dia sudah belajar firman. Saya bilang maafin deh. Nangis tambah kejer. Maafin. Nangis lagi tambah kejer. Kenapa? Kadang-kadang kita nggak siap diproses sama firman yang kita dengar. Kenapa? Karena kita mau kita nyamannya kita aja. Udahlah gue nyamannya begini. Emang gue mah begini.
Kalau ikut firman, belajar firman, nggak ada tuh kalimat emang saya begini. Saat kita belajar firman, langsung tadi ada yang berdoa ya, si WL tadi berdoa, biar hati kita menjadi tanah yang subur, tanah yang siap. Siap nggak dikoreksi sama Tuhan? Saat dikoreksi kita ngomel nggak sama Tuhan? Saat kita berjuang untuk jadi orang yang padan dengan firman yang kita dengar, maka kelakuan kita menjadi kelakuan yang seperti Allah mau. Saat kelakuan kita sepadan dengan apa yang Allah mau, maka itu menjadi eh, kehidupan kekal kita nantinya. Itu menjadi buah kita untuk menghadapi kehidupan kekal nanti. Orang percaya dipanggil untuk luar biasa dalam kelakuan. Bila kehidupan Kristen seorang tidak luar biasa, maka berarti ada yang salah dengan hidup kekristenan kita. Kita cek ya, Matius 5 ayat 20, Bapak Ibu. Boleh dibantu? Mati- Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamamu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ari-ari Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Gak bakal masuk Bapak Ibu kalau biasa-biasa aja. Kita harus lebih, harus lebih. Ini bukan saya yang bilang, ini firman yang bilang. Kita harus luar biasa dalam kelakuan. Kalau ahli Taurat aja bisa luar biasa, apalagi kita. Kita harus lebih, Bapak Ibu. Kalau ngelihat teman susah, jangan langsung didoain. Tanya dulu susahnya apa. Saya belum bayar uang kontrakan. Kalau ada uang lebih, kasih dulu buat bantu bayar kontrakan, baru didoain. Karena doa Bapak Ibu juga nggak bisa tiba-tiba buat bayar kontrakan. Kadang-kadang kekristenan salahnya di situ. Ayo kita berdoa. Iya tahu berdoa nggak salah. Tapi siapa yang bayar kontrakannya? Butuh bantuan dulu nih yang urgent nih. Kontrakannya belum dibayar. Kalau nggak dia bisa diusir dari kontrakan. Kadang-kadang kita duit punya 10. Teman kita butuh 3 aja kita susah ngasih kok. 3. Taruhlah kita ngasih 3 tapi nanti jadi bahan omongan. Itu tuh si ibu A tuh. Kalau nggak gua kasih, kalau nggak gua kasih 3 mah udah diusir tuh dari kontrakannya. Bagaimana Kristen begini? Makanya tadi di awal saya bilang, kalau mau baik, lebih baik Hindu atau Buddha yang memberi tanpa pamrih. Hidup cuman pakai baju yang kain doang, nggak ada model apa-apa. Baju kain menandakan kesederhanaan aja. Kita kalau ke gereja kayaknya, kalau belum menor, belum mau ke gereja kayaknya. Wah, belum. Kalau ke gereja maunya pakai apa? Misalkan punya emas 20 kilo, pakai emasnya 20 kilo. Biar di gereja dianggap orang. Kita aneh. Padahal Matius 5:20 tadi bilang, kita tuh berlomba-lomba untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Bukan berlomba-lomba memamerkan apa yang kita punya. Bukan. Jadi kalau kita nggak istimewa atau luar biasa dalam melakukan kekristenan, saya kasih sekali lagi, maka ada yang salah dengan kekristenan yang kita sanjung, dengan kekristenan yang kita selama ini pelajari. Saat kita menemukan itu, mari malam hari ini kita diajak untuk sama-sama kembali merenung di bawah kaki Tuhan. Aduh Tuhan, ternyata masih salah ya Tuhan. Saya nggak pernah nyaman dengan anak muda yang tidak belajar firman. Kenapa? Karena saya tahu saat dia tidak mengejar Tuhan dalam masa mudanya, maka masa tuanya dia akan binasa.
Oleh sebab itu bersyukurlah kita kalau di masa sekarang ini kita masih punya kesempatan untuk belajar firman. Walaupun tidak mudah untuk mengejar keterlambatan yang kita punya. Tidak susah untuk kita berubah. Tapi tidak mudah untuk mengejar keterlambatan yang kita sudah lakukan selama ini. Ayo kejar keterlambatan dengan berubahlah melalui pikiranmu, melalui budi pekertimu. Berubahlah oleh pembaharuan budimu tadi, Roma 12:2. Supaya kita nggak sama lagi sama dunia. Memang kita tinggal di dunia, tapi kita tidak sama kelakuannya sama orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Tidak sama dengan kelakuannya dengan orang-orang yang tinggal dalam dunia. Karena kita punya pikiran perasaan yang dari Allah, yang selalu kita update melalui pembelajaran firman. Akhirnya pikiran perasaan yang dari Allah, yang selalu kita update lewat pembelajaran firman, mendorong kita untuk selalu melakukan apa yang firman mau. Ayo lakukan lagi, ayo lakukan lagi. Orang yang melakukan apa yang dia dapat dari belajar firman, dia bisa nangis kalau nyanyi lagu, ku mau ikut Yesus, Tuhan dan Rajaku, walau sukar dan berat jalan salibmu. Nangis dia, kenapa? Susah. Apalagi kalau dibilang, di sisimu Tuhan, dalam penderitaan, sampai kemuliaan, bersamamu Tuhan. Bisa kejar dia, kenapa? Susah menderita buat Tuhan itu. Daging kita sudah terlalu enak, sudah terlalu nyaman. Jadi diajak menderita versi Tuhan, susah kita. Daging kita tidak siap dirobek. Daging kita tidak siap diupdate oleh kebenaran firman. Susah kita. Jadi kalau Bapak Ibu males-malesan belajar firman, mari lihat kebinasaan dengan jelas dalam kehidupan Bapak Ibu. Kok bilangnya begitu, Pak? Iya, kalau kita tidak belajar firman, kita dengan jelas melihat kebinasaan dalam diri kita. Saat kita melihat kebinasaan dengan jelas dalam diri kita karena tidak belajar firman, kita akan belajar firman lagi. Kita nggak jadi loyo lagi. Kenapa? Kita tahu firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita tahu. Ayo ikut Tuhan. Ayo belajar firman supaya tetap kuat. Kebanyakan kekristenan ditawarin firman. Cuman karena diiming-imingin sesuatu. Ayo ikut Tuhan, nanti lu diberkati. Kalau nggak diberkati, emang nggak mau ikut Tuhan kita. Kalau ada penderitaan, emang kita nggak mau ikut Tuhan. Abraham ikut Tuhan, dia mesti rela persembahin anaknya. Sadrak, Mesak, Abednego ikut Tuhan, dia mesti rela masuk dapur api. Tuhan Yesus taat sama Bapaknya, dia harus mati. Taat sampai mati di kayu salib. Lah kita udah sampai mana? Kita sudah sampai mana? Kita sudah belajar firman banyak nih. Terus dari teladan-teladan tadi yang saya sebut, kita sudah sampai yang mana? Sudah sampai yang mana kita? Terus kita malas-malasan belajar firman. Terus kita mau selamat. Saya nggak tahu ya kalau kejahatan di Taiwan itu seperti apa. Tapi kemarin saya baru pelayanan di Klaten dan saya lihat kejahatan-kejahatan versi anak muda yang merusak pacarnya, yang merusak generasi yang dia sayang. Maksudnya apa, Pak? Iya, orang tua merusak generasi yang dia sayang, anaknya. Dengan kalimat-kalimat kasarnya, dengan eh, sumpah serapah yang keluar dari mulutnya. Itu orang Kristen, Bapak Ibu, yang saya layani. Bukan bukan di luar Kristen, ada juga yang pakai jilbab yang datangin saya nanya. Tapi yang saya layani ini Kristen kemarin. Kalau kita berhenti dari melakukan kehendak Bapa, maka teologi itu hanya teori.
Teologi itu menjadi hidup yang kekal bagi kita saat kita berjuang. Menghidupkan apa yang kita dapat hasil dari belajar firman. Kalau enggak, kita enggak beda dengan ahli Taurat, Farisi. Kita enggak beda, Bapak Ibu. Ayo jangan nyaman, jangan santai. Kita nggak tahu kapan waktunya habis. Kecuali kita tahu kapan waktu kita habis. Kan dari antara kita nggak ada yang tahu kapan kita waktunya habis. Makanya Pak Era selalu bilang, perkarakan dirimu kemana engkau pulang. Ayo lihat ke dalam. Lihat ke dalam. Dari kehidupan gue yang seperti ini, gue pulang kemana kira-kira nantinya? Kalau kita nggak mengenal Allah dengan serius, kita nggak mengenal Allah dengan benar, maka kebinasaan itu secara nyata akan menguasai kita. Walaupun kita belajar banyak firman, tapi kita tidak melakukan banyak firman, maka kebinasaan itu terlihat nyata dalam diri kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, teman-teman dari Komsel Taiwan, yang saya ajak ialah bagaimana menghidupkan teologi, menghidupkan pembelajaran firman yang selama ini kita dapat hasil dari kita bergumul dengan Tuhan, yang kita dapat dari belajar firman, yang kita dapat dari program-program Rehobot, entah itu suara kebenaran, entah itu ibadah tengah Rabu atau tengah Kamis yang ada di YouTube. Apa yang sudah kita dapat? Setelah kita bertanya apa yang sudah kita dapat, sudah sampai mana kita menghidupinya? Setelah kita bertanya sudah sampai mana menghidupinya, berapa lama lagi saya mencapai goal yang Tuhan mau? Karena kita nggak tahu kapan kita mati. Oleh sebab itu teman-teman dan Bapak Ibu, hadirkanlah hidup hasil dari kita berteologi. Artinya hadirkanlah hidup hasil dari pembelajaran kita dengan Tuhan. Selamat berteologi, selamat menghidupkan teologi dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Pak Roy atas renungan firman-Nya, sangat memberkati kami, mengajari kami, menegur kami bagaimana kami bisa menghidupi firman Tuhan. Terima kasih. Siapa yang mau share atau mau kesaksian, ibu-ibu boleh bertanya atau share. Silahkan. Mbak Lisa, Bu Wina, si Alan. Oke, saya duluan ya, kalau nggak ada. Iya, ya boleh. Terima kasih ya Mbak Nena. Terima kasih Pak Roy, firman-Nya memberkati kami. Saya cuma ingin tanya ya Pak ya. Tadi Bapak bilang kalau seandainya kita itu menolong orang, kalau misalnya dalam masalah ekonomi mungkin ya, tapi kita nggak harus selalu doa, mungkin kita selesaikan dulu permasalahannya. Ini seandainya terjadi pada sesuatu ya Pak ya, mungkin seseorang itu pengen bantu orang, tapi kebetulan misalnya ini dalam masalah ekonomi, tapi yang ingin membantu itu misalnya dalam keadaan yang sama seperti orang yang ingin dibantu. Apa memang harus misalnya kalau itu misalnya kasusnya kasus ekonomi keuangan ya Pak ya. Terus gimana Pak, selain dia cuma bisa pasrah buat berdoa gitu, apa juga nggak diperbolehkan Pak? Itu ya, pertanyaan itu ya Bu ya. Pertanyaan itu ya. Maaf. Jadi gini Bapak Ibu. Tadi kan saya bilang ya, kalau kita punya 10, terus kita bantu 3 aja nggak mau. Kalaupun bantu, nanti kita omongin. Ingat kalimat pertama saya. Kalau kita punya 10, kalau nggak punya ya, kita kasih yang kita punya apa? Ya doa, silakan berdoa. Tapi jangan kita berdoa, padahal kita punya 10. Padahal dia cuma butuh 3. Itu yang saya maksud.
Kasih dulu yang 3, bantu dulu yang 3. Kenapa? Kenapa orang Kristen gak mau bantu yang 3? Padahal dia punya 10. Kenapa coba? Padahal dia kalau ngomong Tuhan pasti mencukupi kita. Allah di sorga pasti memberkati kita. Tapi kenapa ada teman yang sulit? Lu nggak mau bantu. Kenapa? Karena kita Farisi. Kita munafik. Kita nggak hidup dalam firman yang benar. Itu yang saya mau ungkapin gitu, Bu. Tapi kan kalau ngomong gitu kan kasar nanti ya. Nah, karena ibu tanya, saya kasih tahu deh akhirnya. Kira gitu, Bu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Oh ya, ini saya boleh lagi nanya lagi, Mbak Nina. Boleh, Boleh? boleh. Oh ya, Pak, saya mau tanya, Pak. Ini masalah teologi bukan teori ya, Pak ya. Ini seandainya ya, seperti kita ini kan setiap orang diberi talenta masing-masing ya, Pak ya. Jadi masuk saya setiap talenta yang diberi Tuhan itu kan masing-masing. Tiap orang kan terimanya termasuk pemahaman mereka akan firman Tuhan, penyerapan mereka akan firman Tuhan itu sampai sejauh mana kan masing-masing orang lain ya, Pak ya. Juga Tuhan juga berfirman kalau setiap orang itu akan diadili sesuai dengan kapasitas kemampuan mereka, pemahaman mereka ya, Pak ya. Yang saya mau tanya gini, Pak. Kalau seandainya pemahaman setiap orang itu berbeda-beda tentang firman yang dia dapat ya, Pak ya. Terus pada akhirnya kan pasti akan agak gesekan ya, Pak ya. Bukannya gesekan, mungkin agak perbedaan dari pemahaman tiap satu orang. Mungkin dari saya ke Mbak Nena, aku Mbak Nena, ke Mbak Winga, aku ke Bu Alam, Bu Yosefa. Masing-masing pemahaman akan firman yang diserap dari yang sering mereka dengar itu mungkin lain ya, Pak. Terus gimana kalau seandainya pada suatu waktu yang mungkin agak semacam perbandingan yang saya pelajari gini, terus misalnya terus saya lakukan dalam kehidupan saya sehari-hari seperti ini. Tetapi ya Pak ya, kadang itu kan karena pemahaman kita sama firman itu kan lain ya. Terus dalam pemraktekan mungkin juga lain ya Pak ya. Terus gimana kalau kita menyikapi hal ini Pak, biar nggak jadi sandungan untuk orang lain. Loh kok bilangnya kamu lebih ngerti firman kok seperti ini, misalnya orang lain yang lihat bahkan orang yang mengerapkan firman itu mungkin juga merasa bahwa apa yang saya kerapkan ini sesuai dengan firman gitu loh Pak. Maaf ya Pak, mungkin kalimat saya agak-agak. Sebab saya kok sering bertanya-tanya dalam hati saya, kalau setiap orang punya kemampuan pemahaman akan firman itu berbeda-beda, gimana agar dia itu pengerapannya dalam kehidupannya sehari-hari itu bukan sandungan, bukan buat orang lain gitu loh Pak. Sebab mungkin saya merasa saya udah melakukan seperti yang Tuhan, dan saya juga berusaha misalnya. Tapi mungkin di mata orang lain kamu ini kok kayaknya sombong banget kayak gimana. Padahal dalam saya nggak sombong gitu maksudnya gitu misalnya gitu ya Pak ya. Terus mungkin orang lain yang kita lihat yang orang lain ini juga melakukan firman, saya juga seperti ini, tapi di hadapan orang kamu pemahaman firmanmu kok cuma sampai segini aja kan, jadi akhirnya jadi semacam benturan-benturan gitu Pak. Gimana untuk menyikapi masalah ini? Itu tadi yang saya bilang, Bu. Eh, kita nggak bisa pakai sepatu yang sama. Sepatunya Bulisa nomor 38, sepatu saya nomor 42. Bajunya Bulisa ukurannya S, baju saya ukurannya XL. Nah, kenapa kita harus marah dengan baju Bulisa yang ukuran S? Ya dia pakai menurut apa yang dia pikir benar, hasil dari pembelajaran firman, kecuali ada pengertian firman yang melenceng. Misalkan, kalau kita nggak beri buah sulung, kita tidak akan diberkati. Akhirnya kita beri buah sulung karena kita pengen diberkati. Padahal memberi untuk Tuhan nggak harus ditakutin dengan diberkati atau tidak diberkati. Kalau kita tadi kan saya udah singgung ya, buahnya tetap itu maksudnya saat kita mulai tulus mengerti pikiran perasaan Tuhan dan kita berjuang untuk menghidupinya, maka yang kita minta pun untuk Tuhan pastinya. Oleh sebab itu Tuhan tidak akan ragu memberkati kita. Kenapa? Karena yang kita minta buat Tuhan, bukan buat kita. Tadi saya bilang, eh, aduh kamu belum bisa dengar firman ya. Ya udah, saya beliin LCD bagaimana supaya nanti kalau kita Zoom, kita bisa rame-rame. Nanti kuotanya dari saya. Akhirnya sekolahnya bilang gini, nggak usah Pak Roy, LCD nanti kita yang beli tapi kuota dari Pak Roy aja. Kan kita nggak mikirin uang buat diri kita, tapi kita mikirin Tuhan kalau boleh, dia punya kuota.
Kalau dia nggak mampu, saya mau bayarin supaya dia dengar firman. Nah kan ada orang yang nggak mampu untuk menangkap pesan saya kan ya. Akhirnya dia bilang gini, ini si Roy bego banget sih, ngabisin duit buat beliin kuota ke orang desa, sok-sokan. Kan nggak sama tuh ya. Pemikiran saya biar dia dapat firman yang murni. Tapi untuk orang yang belum sampai situ dia bilang, ini si Roy bego banget. Roy ini bego banget ngabisin duit. Apa saya harus marah? Ya nggak usah marah. Itu kita kan nggak bisa melarang persepsi dia, Bapak Ibu. Yang kita bisa jaga pikiran perasaan kita. Kita berbuat begitu hasil dari kita bergumul sama Tuhan. Jadi kalau dia nggak ngebuat yang seperti kita buat, karena dia pergumulannya sama Tuhan bukan yang itu. Jadi biarin aja dia buat. Kenapa kita harus berantem? Kenapa kita harus musuhan? Ada orang bilang gini, gua kasih tahu ini karena gua sayang sama lu. Nanti lu masuk neraka tahu. Emang lu Tuhan. Gue juga berjuang sama Tuhan kok. Ayo kita bertumbuh bareng-bareng tanpa menghakimi. Ayo. Gereja pecah karena menghakimi Bapak Ibu. Iya. Makanya kita belajar di sini untuk sama-sama. Ayo berjuang bareng tanpa menghakimi. Kira-kira itu yang bisa saya jawab sih Bu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Lisa. Masih ada yang mau bertanya? Bu Lili, Mbak Wina, Ayo, saya mau bertanya. Suara saya bisa silakan. didengar? Pak Roy Bisa, sama jelas. Shalom. Tadi soal memberi, sebelum memberi harus berdoa dulu, memberi dulu baru berdoa. Kebetulan hari ini saya juga itu kena yang begituan. Ceritanya begini, 4 tahun, 5 tahun yang lalu saya itu memberkati seseorang di Indonesia. Karena waktu saya udah 30 tahun di Taiwan, Pak Roy. Waktu saya di Indonesia tuh anak itu tuh masih kecil gitu, imut, jadi saya tuh suka gitu. Cowok kalau panggil saya tuh tante, tante, tante gitu. Nah, sekarang cowok anak itu sudah menikah dan punya anak. 5 tahun yang lalu dia minta tolong sama saya mau buka konveksi gitu, mesin jahit, mau minta saya beliin. Kata tante saya belum, masih obras itu ya. Maaf saya bahasa Indonesia udah agak mesin obras. Akhirnya saya beliin mesin obras waktu itu. Terus 1 tahun yang lalu mamahnya itu kena masalah utang di bank. 3 mesinnya itu dijual untuk membantu mamahnya melunasi hutang di bank. Jadi bunganya atau berapa, hampir 50 juta katanya. Terus akhirnya 3 mesinnya itu semuanya itu dijual untuk bantu mamahnya. Waktu mau jual juga minta izin sama saya, terus saya bilang itu kan sudah hak kamu. Waktu itu kan sudah saya beliin. Itu berarti itu udah hak kamu dijual. Nah, hari ini tadi pagi jam 7:30 pagi waktu saya di rumah itu WA lagi katanya, tante itu ada temen mau jual mesin, mau dijual, anaknya masuk rumah sakit, mesinnya mau dijual murah. Kalau beli itu bisa mau dijual 2 juta. Terus hati saya juga seperti yang tadi Pak Roy kan, saya bilang, dulu juga saya beliin dijual, sekarang minta lagi. Terus saya WA-nya sebegini, kamu itu seharusnya jangan punya barang berharga di rumah. Nanti kalau mamah kamu ada kebutuhan dijual lagi. Oh iya. Tapi setelah itu saya merasa, aduh kok saya ngomong begini ya. Mau memberkati, cuma dia bilangnya 2 jutaan lah mestinya karena anaknya itu masuk rumah sakit. Terus saya bilang, nanti saja pelan-pelan, kamu jangan dibeli dulu, nanti tunggu yang ada yang murah. Oh iya tante. Sekarang pertanyaan saya, kayak masalah begini ini, apakah saya harus memberkati lagi atau tidak perlu memberkati lagi? Soalnya
dulu pernah saya beliin mesin 3. Kayaknya waktu itu satu mesin itu 5 juta mas obrasnya. Udah 5 tahun yang lupa saya. Maaf. Hari ini katanya ada yang dijual murah gitu. Katanya butuh uang, anaknya masuk rumah sakit. Nah, dengan masalah gini, apakah saya harus membantu? Artinya kalau saya membantu membelikan, yang satu saya membelikan untuk anak itu, yang kedua supaya orang yang jual mesin itu bisa membiayai anaknya di rumah sakit itu kan maksud saya begitu. Nah, bagaimana menurut Pak Roy? Apa yang harus saya lakukan dengan ini? Terima kasih. Oke, baik Bu Lili. Yang pertama, kalau kita mau bantu, tadi saya bilang, kalau kita punya 10, kita bantu 3, kita kadang-kadang bantu terus kita omongin. Itu kalau nggak gua bantu nanti juga, wah dia diusir tuh dari kontrakan kan gitu tadi saya ngomong ya. Saya bicara itu ya. Iya, Iya, Jadi iya. yang pertama saat kita mau bantu ketulusan hati. Saya pernah ngobrol sama Pak Eras, dia bilang gini, saya bantu orang Roy, tapi saya ditipu ratusan juta. Ya, ingat nih, bantu orang tapi saya ditipu ratusan juta. Nah, terus Om bagaimana reaksinya? Ya sudah, orang saya cuma tulus mau bantu. Masalah dia nipu saya atau enggak nanti Tuhan yang balas sama dia. Jadi gini, yang saya mau tarik gini Bapak Ibu. Kalau kita mau bantu yang pertama ketulusan dulu dari kita. Dan itu nggak mudah. Ketulusan itu tidak mudah. Ada saatnya nanti kalau kita kayak tadi misalkan ya. Nanti misalkan nggak tutup kemungkinan kalau dia ternyata nipu Bu Lili nih. Kalau kita Hmm. nggak tulus kita akan bilang gini. Tuh kan gue ditipu lagi kan. Dijual lagi kan tuh. Nah karena Ibu Lili pertama kali bantu udah tulus. Ya kan saya udah beliin. Itu hak kamu. Terserah kamu. Tapi nggak Hmm. menutup kemungkinan nanti yang kedua dibeliin akan begitu lagi gitu ya. Nanti yang Saya ketiga tadi minta lagi, begitu lagi. Gitu kan ya, nggak menutup kemungkinan. Lepas hmm. ibu mau bantu sama yang jual alat karena anaknya mau berobat. Tapi nanti ada timbul hati yang luka sama kita. Kalau kita bantu orang terus akhirnya menghasilkan luka yang baru dalam hati kita. Yang membuat kita jadi terseok-seok lagi ke Tuhan. Mendingan kita jaga. Oke, gue beliin dulu ya. Tapi mau nggak kali ini lu cicil hasilnya. Gitu misalkan ya Bu. Cicil deh Hmm. hasilnya nanti mau berapa tahun. Lo kok cicil tante? Ya nanti kalau lu sewaktu-waktu mau jual lagi, terus lu ada mau beli lagi, gua ada duit. Hasil dari cicilan lu itu. Gitu misalkan ya Bu. Iya. Jadi ibu nggak dikerjain terus gitu. Walaupun dikerjain pun kalau kita bantu tulus mah nggak masalah kayak tadi ibu bilang ya. Ya itu kan udah hak kamu, kan saya udah beliin. Hmm. Itu bagus, tapi kan manusia itu kan ada batasnya. Padahal Tuhan bilang kalau maafin orang jangan ada batasnya. 7 kali 7 kali 7 gitu tadi ya. Tapi kan orang yang berprogres ada batasnya pasti. Nah, bagaimana mensiasati supaya kita tidak terluka karena sifat yang anak tadi dan kita tetap bisa bertumbuh dalam iman kita. Tapi kita juga bisa membantu dia. Iya. Kalau Pak Eras ke depannya itu kan waktu dia bilang, ya ke depannya sudah saya nggak akan bantu lagi karena dia dinipu saya. Nah, kalau ibu kan nggak, Iya. saya nggak tahu ditipu apa enggak ya. Kalau orang tuanya sakit kan saya nggak kenal atau ibu yang lebih tahu gitu. Iya. Nah, ke depannya saya rasa kalau emang ibu tulus, tetap tulus ya silakan aja Bu. Tapi kalau ibu mau ada tindakan preventif, pencegahan supaya nanti kalau dia minta lagi udah ada spare duit supaya bisa dikasih lagi ya silakan juga. Tapi intinya satu Bu, ketulusan supaya ibu nggak luka nanti kalau ibu dikecewakan sama dia. Iya. Gitu sih Bu. Terima. Saya juga tadi ngomong sama dia, Kak, saya jangan beliin mesin. Soalnya kalau ada di rumah itu ada barang yang berharga, takutnya mamah kamu nanti kalau ada tagihan orang bank gitu, nanti suruh jual lagi. Mending anak kamu nanti kalau mau masuk SMP, saya lesin bahasa Inggris aja. Nah, itu kan bermanfaat buat anak sekolah. Oh iya, Betul. Tante, terima kasih. Saya begitu, saya janji deh anak kamu nanti saya lesin bahasa Inggrisnya berapa itu saya lebih senang itu daripada aku beliin kamu lagi untuk modal kerja kamu buka itu nanti mama kamu ngelihat kamu punya barang
mama kamu ada tagihan bank dijual lagi. Oh iya, iya. Iya, Betul, Bu Li. Itu sudah bagus. Mendingan kita iya, tanggung pendidikan anaknya supaya anaknya iya, berhasil iya, nggak sama kayak bapaknya. Itu udah bagus. iya. Kira-kira itu Saya, sih Bu saya yang bisa janji saya jawab. begitu. Terima kasih Iya, Pak Roy, terima kasih. sama-sama Bu Li. Terima Sama-sama Tuhan kasih. berkati. Terima kasih. Silakan yang Terima kasih Ci lain. Lili. Mbak Wina, Mbak Wina mau sharing atau ada yang mau ditanyakan sama Pak Roy? Bu Yosefa, Ci Alan, silahkan. Salam Pak Roy, Mbak Nena. Saya aslinya sudah diwakilin banyak itu Mbak Lisa, terus Bu Lili seperti itu. Jadi saya hanya ucapin terima kasih sama Pak Roy yang firman itu harus dilakukan, bukan hanya didengarkan. Itu saja. Saya lagi praktek, lagi jatuh bangun ini. Walaupun jatuh bangun Wah, lagi, praktek selamat lagi. praktek, Bu. Selamat praktek. Iya, Mantap. iya terima kasih. Itu Sama-sama, saja. Ibu. Terima kasih Mbak Wina. Siapa lagi yang mau bertanya atau sharing? Kalau tidak ada, saya sendiri yang mau sharing. Salam Pak Roy, terima kasih Pak. Saya mau share ini masalah menghidupi firman dalam kehidupan kita ya Pak. Saya sekarang itu kan menjaga pasien yang demensia Pak. Demensianya itu udah tingkat tinggi lah gitu. Sampai kayak kalau orang Indonesia mungkin udah merasa itu kayak sakit jiwa gitu. Karena udah lari-lari tengah malam itu jam 2, jam 3 itu udah lari-lari kemana-mana gitu. Yang nggak bisa dipegang, nggak bisa diatur, nggak bisa dikasih tahu seperti itu. Makanya saya itu belajar menghidupi firman di dalam hidup pasien saya ini gitu. Bagaimana saya bisa mengasihi pasien saya ini, bagaimana saya bisa mengontrol emosi saya supaya saya bisa stabil seperti itu. Ya, memang ya jatuh bangun juga Pak, karena kita menghadapi orang seperti itu kan menguras emosi yang sangat tinggi gitu. Jadi kita harus betul-betul bagaimana kita itu mempraktekkan seperti mana Tuhan Yesus mengasihi kita dan kita harus mengasihi sesama kita. Itu tadi. Itu yang memang itu apa namanya yang harus salib yang harus saya pikul gitu dan saya harus mampu saya selalu berdoa mampukan saya ya Tuhan untuk saya menghadapi memikul salib ini gitu karena ini kan orang kalau untuk mengasihi ibu kandungnya sendiri mungkin mudah tapi untuk mengasihi ibu orang itu butuh perjuangan dan kita harus memang betul-betul minta pertolongan Tuhan untuk memampukan kita bagaimana kita bisa mengasihi sesama kita. Itu saja Pak yang sharing dari saya gitu. Terima kasih. Sama, Bu. Sharing kan ya, nggak ada pertanyaannya ya tadi ya. Enggak ada. Nggak ada pertanyaannya kan, cuma sharing doang. Saya dengerin kayaknya nggak Iya, ada pertanyaannya, cuma sharing doang ya. iya saya sharing. Mungkin Pak Roy bisa memberikan saya apa masukan-masukan seperti itu. Gimana saya harus Iya. ya menjalani seperti itu loh Pak. Ya, kalau dibilang profesi, secara profesional aja, seorang dokter bisa berjuang bagaimana pasiennya bisa sembuh. Itu Ya. secara profesi ya. Nah, sebagai hamba, dia mau menyenangkan Tuhannya, tuannya. Nah, berarti seorang hamba harusnya berjuangnya lebih dari seorang profesional. Kalau profesional dia ngerasa punya nilai. Kalau seorang Ya. hamba dia nggak punya nilai. Makanya seorang profesional punya hak untuk bisa keluar kapan saja dari profesinya. Tapi seorang hamba tidak punya hak atas hidupnya. Makanya kita harusnya melayani lebih excellent. Kenapa? Karena mati hidup kita di situ sudah. Kita nggak punya hak apa-apa lagi sudah. Mati hidup kita untuk melayani. Makanya kalau dibilang hidup ini untuk mengabdi bagimu di singkat hariku, kaulah tujuanku. Jadi kalau bukan Tuhan tujuannya kita nggak bisa setia.
Tapi kalau kita tahu kita tujuannya Tuhan, baru kalimat tadi, hidup ini untuk mengabdi itu bisa kita jalani. Jadi tetap aja berjuang lebih dalam lagi, Bu, lebih semangat lagi, lebih jor-joran Ya, lagi amin. kalau kata orang Jakarta. Tuhan berkati, Bu. Amin. Terima kasih Pak Roy. Barangkali masih ada yang mau bertanya? Si Alan? Saya boleh lagi. Ya, silahkan Mbak Lisa. Banyak sekali lagi hari. Gini, Diborong Bu Lisa. Mumpung ada Pak Roy. gini. Pak, saya mau tanya, Kika itu kan kalau Pak Eras ngajarin Kika itu harus diam ya Pak ya. Terkadang kalau Kika mau apa, kadang Kika itu kan kayak punya suatu pergumulan atau apa itu Kika tanya sama Tuhan, Kika diam aja biar Tuhan ada waktunya sendiri. Tetapi kadang itu kan Kika itu kayak misalnya kalau ada sesuatu yang hubungannya dengan gig lain ya Pak ya, ini harus misalnya gitu. Tapi kalau Kika minta jawaban dari Tuhan, kadang Tuhan itu kan diam ya Pak ya. Kalau saya ini persepsi saya sendiri ya Pak ya. Mohon pencerahannya Pak. Seandainya semacam ini ya Pak. Misalnya kita ingin membantu orang, tapi misalnya terus harus saya bantu atau enggak orang ini ya. Seperti mungkin ya Bu Lili ini ya Pak ya. Terus saya tanyakan sama Tuhan, tapi Tuhan nggak beri jawaban saya misalnya gitu ya. Dan ikut pada apa waktunya misalnya deadline-nya ini hari misalnya gitu. Akhirnya saya ambil keputusan yang menurut saya mungkin Tuhan berkenan. Kalau seandainya ya Pak ya, saya boleh membuat persepsi jawaban. Kalau seandainya saya punya perasaan setelah saya melakukan itu, saya punya perasaan damai sejahtera, itu apa termasuk boleh saya simpulkan itu jawaban ya dari Tuhan ya Pak ya. Mohon Itu ya, pencerahannya pertanyaannya Pak. itu aja ya, Bu. Iya ya. Oke. Tadi ingat ya, Bu. Kalau kita punya 10, kita bantu 3, itu mah nggak usah tanya Tuhan, Bu, gitu ya. Tadi saya bilang ya. Kita bantu aja, tapi kita punya ketulusan. Nah, yang kedua, memang setelah saat kita misalkan cuma punya 2 nih, dia butuh 1. Itu kan 50-50 ya. Waduh, nah itu pergumulannya banyak tuh. Tuhan kalau saya kasih 1, berarti saya mesti ngirit makan Tuhan. Bahkan ada kebutuhan yang kayaknya bayarannya akan mundur nih. Saya akan kena denda nih. Saya kasih apa enggak Tuhan? Deadline-nya besok. Saya biasanya Bu, saya bilang gini, kalau saya harus bantu Tuhan, kasih shalom aleichem buat saya. Tadi yang Ibu bilang, damai sejahtera yang dari Tuhan buat saya. Walaupun saya mesti nanti agak mundur bayar cicilan saya, tapi saya tahu ada damai sejahtera yang bikin saya nggak goyang. Saya tahu itu pasti kebayar. Kalau saya ya, kalau saya. Akhirnya saya putusin untuk bantu. Tapi ternyata dia nggak bayar nih apa yang kita bantu atau dia nipu apa yang kita bantu. Ya terserah dia. Tapi gara-gara kita tahu dia nipu, terus kita misalkan bayar kartu kreditnya jadi mundur, kita kena denda sedikit, kita jadi mulai komplain. Tahu gitu ngapain gue bantuin dia? Ternyata dia bohong. Nah itu yang salah tuh. Itu yang salah. Kita tahu konsekuensi dari kita bantu itu apa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu tidak boleh hilang dari kita. Saat damai sejahtera itu hilang, itu yang salah. Bukan saya nggak cenderung nggak nyalain orang itu ya. Karena kan itu keputusan dari kita bergumul sama Allah ya. Orang itu dihadirkan ke kita tanya, Tuhan kenapa ada orang ini buat kita? Kan Tuhan juga tahu kita juga nggak banyak duit banget ya Tuhan. Tapi kenapa ada orang ini ya di tengah-tengah saya ya? Ya udah deh Tuhan kalau mau Tuhan mau suruh saya bantu, kasih shalom aleichem buat saya. Damai sejahtera yang melampaui akal buat saya. Saat kita bantu, entah dia nipu, entah apa. Tapi kan kita tahu konsekuensinya. Ada kartu kredit yang akan delay pembayarannya. Ya udah, jangan sesali dengan kita membantu. Jalanilah apa yang membuat shalom aleichem itu tidak hilang.
Kita bayar kartu kredit mundur, ya emang sudah kita perhitungkan, emang akan mundur. Ya nggak apa-apa. Jadi kalau saya cenderung, saya nggak pernah nyalain orang yang saya bantu. Kenapa? Dia diizinin Tuhan kok hadir dalam hidup saya. Emang Tuhan kurang kerjaan ngadirin orang dalam hidup kita? Saya rasa enggak ya. Tuhan banyak kerjaan yang lain rasanya daripada ngadirin orang buat hidup kita. Bahkan kalau Tuhan izinin kita sampai hancur sekali gara-gara bantuin orang, saya malah nanya diri saya, Tuhan sengaja ya bikin saya hancur ya, bikin saya bergantung sama Tuhan ya. Emang Pak Roy pernah begitu? Pernah, Bu. Saya ini project manager salah satu pembangunan rumah sakit. Duit ratusan juta itu dulu gampang saya dapat, Bu. Dihancurin sama orang yang, aduh, sudahlah. Saya sudah kubur dan saya sudah tidak mau ungkit lagi. Tapi gini, saya bilang sama Tuhan gini, ini yang saya alamin ya, Bu. Saya bilang sama Tuhan gini, kenapa Tuhan hadirkan orang itu? Saya cuma kenal dia tuh 1 bulan, dia bisa hancurin saya. Kenapa Tuhan hadirkan orang itu? Jawaban Tuhan luar biasa. Saya ketemu Pak Eras, ketemu Coach Stephen itu karena saya hancur itu, Bu. Saya ketemu sama beliau. Saya diajak sama Coach Cara Stephen, Tuhan. Bang, iya cara Tuhan. Bang, pelayanan lagi yuk. Tuhan sengaja ya? Iya, biar lu berharap lagi sama gua. Itu yang saya alamin dulu, Bu. Semoga Ibu terberkati atau bisa jadi seger lagi gitu. Oh iya, bisa ya. Hancur, Bu, saya. Hancur, hancur. Dulu kita punya uang ratusan juta, sekarang uang 5 juta aja susah, Bu. Wah, dulu kita kemana-mana, waduh. Tapi Tuhan bilang, damai sejahtera yang gua kasih gak hilang kan. Walaupun punya uang sedikit kan. Oh iya Tuhan. Nah itu yang saya tangkap, Bu. Itunya nggak boleh hilang, Bu. Semoga nangkep ya, Bu. Semoga bisa jadi kekuatan. Gitu. Berarti kalau kita punya perasaan damai sejahtera itu berarti juga jawaban ya dari Tuhan ya Pak ya. Salah Berterima satunya kasih itu, Pak. Bu, yang saya pakai, Bu. Itu yang saya pakai. Oh, Ya. ini berarti benar. Terima kasih Pak Roy, berkaki sekali. Baik sekali, terima kasih. Terima kasih Bu Lisa. Si Alan masih ada yang mau tanyakan? Bu Yosefa barangkali Nggak ada sudah nggak pertanyaan, ada Mbak ya? Nena. Ditutup Nggak aja. ada. Oke, kalau nggak ada bisa kita tutup ya Mbak Lisa. Ya. Pak Roy mohon menutup dengan doa sama itu mendoakan Pak Eras dalam pemulihannya. Terima kasih Pak Roy. Oke, mari Bapak Ibu kita berdoa. Terima kasih kami telah belajar firman Tuhan. Kami tahu sejauh mana kami sudah melangkah dengan firman. Oleh sebab itu Tuhan kami terus mengoreksi diri kami. Supaya diri kami tidak berhenti melakukan firman yang kami tahu. Tambah-tambahkan terus firman-Mu dalam pikiran kami, supaya pikiran kami dapat merasakan apa yang Tuhan rasakan. Dan saat pikiran kami merasakan apa yang Tuhan rasakan, perasaan kami mendorong kami untuk bergerak atau melakukan hidup seperti yang Tuhan mau. Saat kami melakukan kehidupan seperti yang Tuhan mau, maka catatan keabadian semakin jelas kami akan pulang kemana. Kami percaya Tuhan akan menjambut kami di langit baru dan bumi yang baru kelak. Tuhan, tidak lepas kami berdoa buat Papa rohani kami, Om Eras, Tuhan. Terima kasih untuk belas kasih-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kesempatan-kesempatan yang Engkau berikan bagi beliau. Sehingga beliau masih ada sampai saat hari ini. Dan terus Tuhan pulihkan. Dan kami percaya suara kebenaran yang Tuhan titipkan melalui hamba-Mu ini akan boleh kembali diperdengarkan di tengah-tengah dunia ini, Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh mendengar suara kebenaran. Saatnya kami ingin berpisah, kiranya Tuhan memberkati kami. Kiranya kasih karunia Allah yang melampaui akal menyertai dan memelihara hidup kami mulai saat hari ini bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali.
Setiap kita yang percaya sama-sama dengan saya katakan amin. 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 Terima kasih Pak Amin. Roy. Terima kasih Bapak. Bu Jadi semua. semuanya selamat malam. Selamat malam Ibu. Terima kasih Pak Roy untuk Istirahat. Terima waktu kasih. hormatnya yang Terima kasih. diberikan. Saya izin live Tuhan ya Bapak Ibu memberkati ya. Pak Roy. Oke. Tuhan berkati. Terima kasih. Tuhan memberkati. Salam. God bless.